Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 77. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-77. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Garam dan Madu dari Tenshi, JMC, dan Naikila di request oleh Angkiro-kun. Ada Attitude dari Aibe di request oleh Honeycomb. Ada Super Shy dari New Jeans di request oleh Captain Ozen. Sekarang kita akan masuk ke segmen kedua. Masih bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini, Stories Behind Streaming Scene of Guest Star, yakni Angkiro-kun. Seperti biasa, mau mengingatkan bagi para penonton, para pendengar, kalau ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel point-nya untuk bertanya via chat di chatroom, via teks ada 99 channel point. Kemudian kalau ingin bertanya via audio bisa 369 channel point saja. Kemudian kalau misalnya ingin request lagu, kayaknya masih ada 2 slot lagi, bisa 2 orang lagi kalau mau request lagu. Baik, biar tidak lama-lama, mari kita masuk ke segmen kedua ya, Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Boleh, Angke, apakah punya kebiasaan yang bisa dikerjakan pas lagi streaming atau sebelum streaming kah? Nggak ada sih, langsung streaming aja sih aku. Kamu kalau misalnya mau stream gambar gitu, apakah biasanya kayak hasil komisan orang atau langsung saja kah? Campur sih, kadang aku gambar emang fan art doang atau enggak komis juga, langsung ku streamingin aja udah. Oke. Ini kalau misalnya kamu request begitu, apakah sejauh ini ada yang pernah ada NDA dan tidak bisa streaming ya? Enggak sih, enggak ada sih. Oke. Terus kalau misalnya ada yang memang harus dirahasiakan, apakah tidak di streaming atau pas stream kamu blur ya? Kalau ada yang dirahasiain ya aku nggak streaming. Oh, oke. Satu lagi dong kalau begitu, kalau misalnya mau nge-streaming art begitu, apakah dipilih dulu ya mau stream apa dan kapan? Enggak, justru itu aku karena namanya lagi gambar, pengen streaming, ya udah streaming aja. Kalau nggak pengen ya udah, nggak usah. Oke, tidak perlu kayak siap-siap segala macam ya? Iya. Boleh. Kita lanjut kalau begitu. Apakah ada tips dan trik untuk streaming di Twitch? Anjir. Mana ada, aku aja suka-suka aku streaming. Nggak ada punya tips dan trik apa-apa kah untuk orang-orang yang mungkin baru mulai streaming art begitu atau streaming yang lain? Nggak ada sih, tapi kalau emang mau kayak nambah follower dan lain-lain, streaming kayak kurang ya. Tapi kan itu bisa. Kenapa tuh? Ini kalau followerku tuh kebanyakan karena aku nongkrong di orang lain aja. Oke. Jadi aku kayak di streamingku malah jarang ada notifikasi follow. Aku pas ada notifikasi follow tuh pas lagi nongkrong, lagi nggak streaming, lagi offline, lagi ngobrol ya, kayak di Jonathan, di Mas Adli atau streamer baru. Tiba-tiba ada yang follow. Terus nongkrong pas ada aku live kan, ternyata live juga kamu gitu. Soalnya kan emot kamu yang dikirim di chat mana-mana itu kan juga basically kayak self promote ya. Iya. Jadi orang-orang bisa tahu. Bisa sih harusnya. Oke, dan dari gaya stylenya juga itu jelas sekali kalau beda sama orang lain. Oh iya. Oke. Satu lagi, kan kalau misalnya nge-stream tadi basically juga kayak promote orang tersebut ya yang request. Oke, biasanya dibilang kan, ini emot ini, itu emot itu. Iya, pasti ada yang nanya sih. Atau enggak pasti ku tulis gitu. Ini ku SO langsung. Nih lagi bikin gambar ini, lagi bikin fan art ini. Oke. Tanya satu lagi dong, kalau misalnya tidak ada tips dan trik, apakah dengan streaming sejauh ini cukup banyak komisi masuk? Cukup. Komisiku tuh bukan dari stream sebenarnya, Mas. Dari mulut ke mulut aja. Oke. Dan pelanggan biasanya setia tetap datang. Iya, kayak dari 1 orang komis tahu kalau aku ini gambar. Udah kawan-kawannya juga ikut. Aku pengen kayak gambar ini dong. Kayak yang ini punya gitu. Gitu terus. Tanya dong satu lagi kalau begitu. Banyak satu lagi, tapi aku pengen tanya. Ada tidak
apa ya yang namanya kayak pas kamu ngelihat harga komis ternyata ini kayaknya mahal banget deh. Ada tidak titik itu atau rasanya kayak kemurahan gitu? Nggak ada sih. Oke. Soalnya apa ya, kayak emang art tuh dijual bukan karena bagus jelek, Tapi karena ya beda-beda. Emang gak ada bagus ada jelek. Kalau cocok sama artku, mau kuhargain seberapa pun juga pasti ada orang yang mau beli. Karena mereka suka Oke. artku. Oke. Dulu juga aku pernah ini di dikatain penghancur pasar. Ya karena harganya murah kan. Karena Jadi murah, karena iya. Soalnya aku nggak nyari untung emang. Yang penting aku bisa gambar aja. oke, dua Yes. lagi kayaknya. Satu aku mau tanya, apakah menentukan harga artmu itu ada patokan pasarnya atau suka-suka hati saja? Suka-suka hati sebenarnya. Oke, tidak kayak riset pasar dulu. Nggak ada nggak ada riset aku sumpah. Langsung patok aja udah. Kayak 10.000 cukup begitu ya, atau 15.000 cukup begitu ya. Iya. Ya semaksimal dirimu bisa ngirim lah. Kan Saweria kan maksimal 10.000 ngirim kan. Minimal. Oh iya, mesti minimal bukan maksimal. Minimalnya 10.000, ya udah 10.000 aja. Oke. Satu lagi terakhir. Apakah pernah komis ke orang lain? Nggak pernah sih. Jadi aku nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Why? Nggak pernah aku komis ke orang lain ya. Kenapa tuh? Nggak tahu ya, aku orang aja aku suka gambar, jadi hampir semuanya aku gambar sendiri. Oke. Tidak tertarik mencoba jasa orang lain kah? Nggak tahu ya. Mungkin kali kapan-kapan komis ke orang lain. Siapa tahu pengen coba cara orang ngasih jasa segala macam kemudian dibandingkan dengan diri pribadi. Kalau itu sih nggak tahu ya. Soalnya aku nggak pernah bandingin juga. Soalnya kan masing-masing kalau art ini. Tapi kalau artis yang kayak yang lain pernah komis ke aku. Ya itu tadi disuruh, soalnya apa ya, dia kan komisinya banyak. Terus dia pengen nambah emot tapi nggak ada waktu, komis ke aku pakai art dia. Tapi tetap digambarin kan ya? tetap ku gambarin. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan dari aku selanjutnya, momen yang paling mengesankan selama ini apakah selama streaming di Twitch? Apa ya, nggak tahu ya. Aku streaming kayak ya udah streaming aja nggak sih? Ya, Gak ada masalahnya momen yang mengesankan kah? Yang teringat-ingat sampai sekarang? nggak ada. Oke. Gak ada momen kayak misalnya di rate sekali banyak begitu, tiba-tiba viewer langsung banyak kemudian rame kali chatroom? Kalau itu saya pernah deh di rate sama, aku lupa siapa namanya. Pokoknya dia nge-rate banyak terus kita kayak dangdutannya gitu. Tidak ada kayak misalnya kayak pusing dan kelimpungan ngatasin segala banyak orang yang chat di chatroom kah? Enggak, karena aku kan suka yapping juga, jadi udah kayak normal itu, tapi nggak ada kesannya aja. Aku ngerasa biasa aja sebenarnya. Emang nggak nyari fame aja. Oke. Tidak perlu dicari ya karena datang sendiri begitu ya. Anjay, mana ada. Enggak, karena kan aku tahu ekspektasi aku streaming udah pasti ada orang dateng. Gak mungkin dong kayak aku udah tahu orang datang tapi pas orang datang aku seneng gitu. Ya udah biasa aja, pasti udah ada kemungkinan orang datang lah. Oke. Kita lanjut ya. Momen yang paling menyenangkan dan menyedihkan selama streaming di Twitch apakah? Kalau menyenangkan sih udah pasti mabar sama yang lain sih kalau streaming. Soalnya aku jarang kan aku mabar sama yang lain. Aku game multiplayer pun kadang sendiri aku main. Jarang ada yang ngajak mabar. Pas ngajak mabar seru banget. Sedihnya paling FUP di tengah streaming sih. Kamu Tiba-tiba nge-lag. ini internet pakai rame-rame kah di rumah? Iya, sama keluarga. Oh, I see. Kemudian kalau misalnya udah sampai di titik FUP nggak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali kayak cuma bertahan dengan apa yang ada. Iya, ya udah nonton di YouTube 144. Oke. Tidak ada rencana pindah kah? Nggak ada, belum ada. Why?
emang belum ada aja sih. Sebenarnya aku pengen sih. Tapi Ya itu, buat apa juga? Belum ada ini, belum ada sesuatu yang pengen bikin aku pindah. oke, di tahun-tahun segini kan sudah banyak opsi ya. Jadi kan bisa jadi kayak misalnya ada opsi-opsi yang lebih murah tapi tidak FUP lagi kan lebih mudah ya. Iya. Oke, satu lagi tanya kalau begitu. Tadi kan momen yang paling menyenangkan kalau misal diajak mabar ya. Yoi. Apakah jarang diajak mabar? Iya. Kenapa? Aku pun gak minta mabar, aku jarang diajak. Soalnya aku kalau apa ya, aku tuh suka main sama orang lain tapi nggak mau orang lainnya kayak terbebani gitu loh. Hmm. Soalnya definisi mabar sama aku tuh kan main bareng gitu. Kalau aku main game multiplayer tapi aku lebih jago dari dia kan bukan main bareng itu namanya. Hmm. Nge-carry namanya kan. Hmm. Makanya aku berusaha apa nyari yang skillnya setara, nggak lebih jago dari aku, nggak lebih noob dari aku, biar bisa mabar bareng, main bareng. Oke. Itu teman-teman yang kayak misalnya kadang-kadang kamu kayak mabar sama beberapa orang-orang di Marvel Rival itu streamer juga kah? Iya, streamer juga itu. Di? Di Twitch. Sekarang lagi streaming dia, Marvel Rival. Oh kayaknya aku nggak pernah ketemu kayaknya. Kalau Nggak begitu. pernah. Emang dia sama kayak aku. Kenapa tuh? Streaming suka hati. Mungkin jamnya juga ya. Gitu semua iya. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari aku. Kalau bisa membandingkan diri sendiri dengan 3-6 bulan atau setahun 2 tahun, apakah yang bisa dibandingkan? Aku sih ngeliatnya dari segi overlay ya. Kan lebih Iya. rapih ya. Betul sekali. Kenapa kah pilih overlay yang seperti itu? Nggak ada ya kayaknya. Ya biar lebih rapi aja nggak sih? Soalnya kan art kamu tuh kan sebelah kiri doang ya, dan itu kan rapih. Ini ada gambar, kemudian ada chat, lalu ada artnya doang. Jadi Iya. nggak kayak full layar kayak yang streamer-streamer lain. Karena ini aja sih, nggak ada kerjaan aja sih itu. Nggak ada, Oke. nggak ada komis juga, pengen gambar apa ya? Ya udah, gambar overlay aja itu. Apakah ada inspirasi? Kenapa kah pilih yang kotak-kotak kayak gitu dan rapih seperti itu? Ya udah. Dari Canva itu Mas, sumpah Mas. Dari Canva? Iya, jadi aku apa ya namanya? Aku susun sendiri. Jadi bahan-bahannya aku ambil dari ini, dari Canva-nya. Terus khususin sendiri aja. Terus ada yang emang kayak harus gambar, ya udah aku gambar sisanya. Oke. Soalnya kan rapih ya aku lihat itu. Makasih. Dibandingkan yang dulu ya, dulu kan tidak serapih itu ya. Dulu gak ada overlay. Oh, aku tanya dong kalau begitu sebelum masuk pertanyaan dari viewer, ada pertanyaan dari viewer ini. Kenapa namanya Angkerakun bukan Angkerokun? Ankerokun kali, bukan Ankerakun. Bukan di overlay, itu kan Angkerakun ya. Oh, itu sebenarnya ya, apa namanya si ini buat si kapten itu kan kita mau jualan. Si kapten minta brand, ya udah aku bedain. Jadi Ankerakun. Oh, I see. Satu lagi dong kalau begitu. Kenapa huruf chatnya kecil sekali di overlay? Dan tipis pula. Biar ada yang pop up aja sebenarnya. Sebenarnya aku nggak mau masukin chat sih. Kenapa Biar tuh? kelihatan aja. Nggak apa-apa. Kan kalau ada chat bisa kelihatan ya apa yang lagi diomongin ya. Iya. Tapi Dan kayak selama ini kan jarang nggak sih kalau orang nonton VOD gitu. oh, nggak tahu ya. Aja Aku nggak ada kadang-kadang VOD. nonton. Iya, aku cek ini nggak ada VOD, tapi kadang-kadang kan ada. Iya, kadang-kadang Kecilan ada mana soalnya yang punya Madli? aku publish. Kecil tuh maksudku kayak ketebalannya gitu loh. Punyaku tuh kan itu kan fontnya 900 ya tebalnya weight-nya. Jadi kalau misalnya di nggak kelihatan banget itu kan kebaca ya tulisannya semuanya. Sedangkan kalau misalnya cek si Ankero itu tipis kayak 100 gitu loh weight-nya. Jadi sebenarnya nggak terlalu kelihatan tulisannya. Kelihatan, tapi kita emang kayak mesti pakai 1080 atau 70 gitu loh biar jelas. Makanya aku kayak kepo, kenapa ya? Apa alasannya? Begitu. Biar ada yang gerak aja sih. Oke. Mungkin fontnya emang nggak bold. Iya mungkin. Itu yang kutanya tadi sebenarnya. Kita lanjut kalau begitu. Ada selain itu apakah ada yang bisa dibandingkan yang lain? Selain dari overlay yang aku bilang barusan. Nggak ada sih. Ya mungkin toxic kali ya. Dulu toxic banget. Sekarang nggak gitu-gitu banget.
Iya sekarang kayak gitu-gitu banget gitu. Kenapa kah sudah menahan diri? Enggak, soalnya nggak ada kawan. Dulu kan ada kawan, masih ada kawan. Main Apex Oke. Legends, main Oke. Monster Hunter gitu-gitu. Sekarang streaming sendiri, gambar sendiri, Oke. nyuci baju sendiri, makan Oke. sendiri. Sedihnya. Tapi kalau misalnya tidak ada teman untuk toksik, apa tidak toksik lagi kalau begitu? Iya, aku toksik karena perlu aja sebenarnya. Perlu apakah? Ya perlu circle-nya aja. Kalau di circle-nya nggak toksik, aku ya udah. Ya kayak tadi, kayak perkenalan tadi kayak awal kayak bocil gitu. Oke. Ada Jadi komentar aku bentar lagi nyanyi kata Dadang. mana ada. Ada komentar lagi selain main Apex apakah ada shooting yang lain? Dia banyak main Marvel Rifle, tapi kamu sudah lama tidak main Apex kalau begitu kah? Iyalah, udah Predator mau diapain lagi? Oke, tidak ada rencana balik ke Apex. Nggak ada. Aku Why? tuh apa ya? Pokoknya kalau udah nyampe yang tertinggi aku nggak mau main lagi, ngapain kan? Sekarang ranking apa Yang mana? di Apex? Di Apex dulu kan Predator paling tinggi. Oh, sudah di Makanya titik itu. season 3 udah Predator, ya udah, Ya. mau ngapain lagi? Oke. Pensi. Ini BTW yang aku bilang tadi Marvel Rivals, dia kayak Overwatch gitu loh, tapi third person point of view, kayak Fortnite lah ya mungkin point of view-nya dia tidak sepusing FPS. Kemudian ada banyak karakter-karakter Marvel kayak Spider-Man dan segala macam begitu. Dan bisa PvP kan ya? Iya, itu PvP. Ini 3 versus 3 atau 4-4? 6. 6? 6 versus 6. Oke. Bisa PvE? Nggak ada. Belum ada mungkin. Nggak tahu ya. Oke, 6 versus 6. Aku nggak tahu tadi. Ada komentar, ada Gal Gadot nggak? Itu siapa? Nggak ada. Terus ada komentar, coba mau Bakero kata kapten. MOBA. Kan udah. Mobile Apa Legend. tuh? Aku udah pensi Mobile Legend. Kenapa kah tidak balik lagi? Udah nyampe tertinggi, Mas. Aku dulu pas SMP tuh udah nyampe yang tertinggi, ranknya yang Mythical Glory itu. Yang bintang nyampe nggak bisa nambah. Oke. Sama udah jadi ini beneran ya. Top global. Aku masih inget top global Lancelot nomor 61 aja. Top Jadi ada global. salah satu hero assassin gitu namanya Lancelot. Nah, aku top global 61. Literally global, bukan top Indo, global satu dunia 61 ya udah. Terus mau ngapain lagi main gitu ya udah pensi aja. Oke. Aku oke karena aku lagi nyari-nyari itu ya, nyari di Google ya. Nyari Lancelot. Betul. Itu apa? Ada komentar. Kayak ini tipe-tipe orang yang udah mentok terus sudahan main. Katanya kayaknya kayak begitu dari tadi. Iya. Dia nggak main Apex atau Overwatch lagi karena udah nyampe di titik tertentu. Jadi nggak lanjut lagi. Mas Arli nggak kenal Gal Gadot. Aku cari Gal Gadot. Ini kayaknya aktris yang juga main di itu kan, di film Agatha Christie. Iya kan, yang Death on the Nile. Iya betul. Tidak ingat ini yang mana, tapi udah ngelihat lagi tadi. Oh iya betul yang ini. Aku ingatnya ke sana ya. Nggak tahu ya ada yang lain atau tidak ya. Kita lanjut kalau begitu, Angke. Ada pertanyaan dari viewer ini. Mending makan pizza pakai durian atau Indomie tanpa kecap? Kayaknya udah tambah kecap gak sih? Masih mendingan. Kenapa? Pizza sama durian kayak gak nyambung gak sih? Tapi kan ada produk baru dari Pizza Hut ya, yang Musang King. Oh iya, aku tahu itu. Ngapain anjir? Makan pizza mending pakai daging gak sih? Iya betul, ada di PHD, ya kan? Pizza sama nanas aja aneh loh. Oke. Path of Gourmet. Apa itu Path of Gourmet? Yang kasih pertanyaan itu ada tulisan di atas, Kak. Alis Gaming 20. Ada produk baru? Ada. Musang King. Minimal pizza nanas sih. Pizza Coba nanas. iklannya Musang King gak expect aku aja. Pas ketahuan pertama kali lihat iklannya.
Kita nggak pernah tahu sebelum mencoba. Masa pakai topping nanas? Kamu kalau misalnya ada makanan yang pakai nanas gitu nggak suka kah? Aku pernah makan ayam gulai nanas. Awal-awalnya juga agak ragu. Ternyata enak. Nggak mau coba kah? Nggak lah. Why? Nah, nanas sendiri, pizza sendiri lah. Jangan kenapa digabung. Oke. Tidak suka coba-coba anaknya ya? Boleh. Pizza nanas masih masuk kalau menurut saya. Aku kayaknya belum pernah coba. Jadi jawabannya dari pertanyaan pizza pakai durian atau Indomie tanpa kecap, mending Indomie tanpa kecap. Ya, mending ada yang kurang daripada ditambahin yang aneh-aneh. Oke. Memang basic ya. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari aku. Apakah sudah mencapai sesuatu? Apakah ada pencapaian setelah streaming di Twitch? Nggak ada sih sebenarnya. Aku nggak apa ya, nggak ada goal sama sekali aku streaming. Suka-suka aku streaming. Sampai di titik 600-an begini tidak merasa pencapaian kah? Nggak ada. Aku nggak pernah ini birthday stream, affiliate stream itu nggak ada. Kayak aku ya. Debut pun nggak ada. Tiba-tiba nongol aja itu L2D. Oke. Ada yang mau ditanya tadi rasanya terkait ini. Kalau ada goal pasti pensiun. Enggak gitu. Iya itu betul lah. Kalau ada goal pasti pensiun lah. Mau ngapain lagi? Oke. Ada yang mau kutanya. Barusan lewat terus habis itu kelihatan chatnya si Reo terus aku lupa. Pencapaian. Tidak ada goal. Apa tadi mau kutanya ya terus aku lupa tiba-tiba gara-gara ngeliat chatnya si Reo. Sebentar, aku belum mau baca chatnya pertanyaan dari Kapten karena ada sesuatu kayak pencapaian gitu yang aku lupa. Tadi di awal ada yang bilang kalau misalnya tidak terkenal di IRL tapi terkenal di internet, apakah itu tidak merasa pencapaian ya? Enggak sih, soalnya aku itu apa ya, kayak aku tipe orang-orang yang kalau udah tahu konsekuensinya nggak usah kaget lagi gitu. Kalau aku ngapain pasti dapetnya ini. Nah kalau aku udah tahu ya udah, aku tahu kalau streaming bakal dikenal orang ya udah. Kalau pas dikenal nggak ada rasa senang sih, soalnya udah tahu bakal kayak gini. Oh, humble sekali anaknya. Lebih ke ngeplan aja, planning gitu. Berusaha tahu apa yang bakal terjadi sebelum ngelakuin biar nggak blunder. Oke, termasuk ke apa sih gaya style yang dipakai sekarang udah banyak dikenal orang itu termasuk tidak terasa sebagai pencapaian? Iya, soalnya aku udah tahu bakal kayak gini. Oke. Lebih ke hambar sih tuh Bang Adli. Enggak, dia lebih kayaknya emang kayak ya udahlah ya, kan kalau misalnya aku begini pasti begini. Jadi ya udah biasa aja. Mungkin gitu ya mungkin. Jadi nggak kayak terlalu terasa udah mencapai sesuatu ya, mungkin gitu kayaknya. Yoi. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari viewer ini. Kapten Ozen menanyakan piara burung apa aja? Burungnya masuk stream mulu kalau aku stream pagi aja. Iya kan ada banyak manuk ya. Ada banyak manuk nih. Tiga burung lovebird. 3? Iya. Burungnya bapak aku aja. Oke. Ini di kandang semua? Iya, di depan rumah dan kamarku paling depan. Ya udah, masuk suaranya. Oke. Ini dipelihara oleh bapak, tidak burung bapak. Dia pelihara 3 burung lovebird katanya begitu. Ini pelihara burung bapak, kamu ikut ngurus juga atau cuma kayak ngelihat doang? Ngeliat doang. Burung peliharaan ya. Yang ngurus bapakku lah. Oke, tapi kamu tidak ngelihat apa-apa? Apa yang ngeliat apa-apa? Cuma kayak ngelihat doang dan tidak kayak ngurus-ngurus begitu kah? Mager aku orangnya, malas. Oke. Ada komentar, Bapak suka murai tidak? Kayaknya dikasih burung apapun mau deh. Kalau dikasih. Ini 3 dibeli? Dikasih ini. Dikasih kawan dia. Dan dipelihara sampai sekarang? Iya. Oke. Ada pertanyaan dari viewer ini. Alice Gaming 20 menanyakan manuknya namanya apa aja? Nggak ada. Mana ada orang tua namain burungnya sendiri? Siapa tahu ada kan? Yang ini namanya ini, itu namanya itu, tidak kah?
Nggak pernah gitu aku pagi-pagi denger bapakku Pak Ijo makan yuk, ya nggak ada. Nggak ada, makan ngasih makan aja udah. Oke. Kita lanjut ya. Ada weh. Iya, aku juga bilang ada. Makanya aku juga kepo. Siapa tahu dikasih nama kan ini namanya itu, ternyata tidak. Ya wes lah ya. Kita lanjut kalau begitu, Angke. Pertanyaan selanjutnya dari aku. Apakah punya golden plan di masa depan? Atau ada impian dan harapan yang tidak terlaksana yang belum terrealisasi? Tidak ada kah jangan-jangan? Ada sih. Apa Aku tuh? pengen bikin game sendiri. Bikin game dari aku sendiri, semuanya aku. Wow, solo. Iya. Why? Gak apa, pengen aja. Kenapa tidak kepikiran bikin tim begitu? Karena aku semuanya bisa. Hah? Termasuk bikin musik dan bikin engine ya begitu kah? Pakai engine ya begitu kah? Aku pasti bisa lah. Aku nggak pernah ngomong no buat diriku sendiri. Pasti bisa. Tinggal Oke. belajar aja. Oke, ambisius ya yang ini. Boleh. Iya, wow, aku juga wow. Hack and slash baby. Ini selain bikin game, apakah ada plan yang lain? Nggak ada sih. Itu doang sih yang pengen ku realisasikan. Oke, mantap yuk buat yuk. Boleh. Ada pertanyaan dari Kak Plin Pelan 0803 tentang apa bang? Gamenya? Gelut lah pastilah. Hack and slash lah. Genre Oke. kesukaanku. Nanti paling Adli main, tergantung ya. Kalau misalnya diminta dan di kontak aku Makasih mungkin lah. main. Kalau tidak ya pikir dulu. Aku redeem sampai tamat. Ya boleh. Ini hack and slash kalau misalnya game favorit, apakah ada satu nama yang paling favorit ya selain nama-nama yang sudah disebut dari awal? Atau DMC itu juga termasuk ke hack and slash? DMC itu hack and slash. Emang Oke. aku suka hack and slash aja. Karena nggak ada game lain hack and slash. Kayak kalau masa dicari tuh dikit banget yang ada. Nggak kayak fighting game gitu kayak Tekken, Street Fighter. Pasti apa namanya kayak banyak gitu kompetitornya. Hack and slash tuh dikit banget aja. Oke. Ada komentar. Di- Kalau hack and kayak slash kayak Mega Man Zero suka nggak sih? Kalau aku nggak pernah lihat ya aku kalau Mega Man ya. Biasanya kan yang 2D itu kan Mega Man. Aku nggak terlalu Ini- suka 2D sih. Mega Man ini kan platformer side scroller gitu ya. Iya, yang 2D kan. Aku nggak terlalu suka. Aku lebih suka yang 3D. Oke. Basara Dynasty, The Warrior hack and slash bukannya? Itu kan kayak PV Horde ya. Rame. Itu apa ya? Tapi ada nggak suka. sebutannya kok itu. Gue lupa nama gamenya kayak itu sebutannya apa. Pokoknya ada kayak Shifu gitu, itu ada sebutannya sebenarnya. Genre-gamenya Shifu? tapi aku lupa apa. Iya, Shifu. Dynasty Warrior juga hack and slash katanya. Tapi dia nggak bisa main katanya, Reo. Soalnya nggak kuat. Katanya begitu. Iya, PC-nya. Ya kuat. Dan lebih suka Basara aja sih. Oh, Shifu ini beat 'em up. Kemudian Genrenya The Warrior itu sebenarnya bukan hack and slash tapi ke lebih beat 'em up. Oke. Ada komentar, ada pertanyaan. Basara cara yang paling disuka? Tanya Alice Gaming. Siapa ya? Aku suka semua sih sebenarnya. Paling Masamune, siapa lagi? Masamune. Masamune, iya, yang pedang 6. Pedang dut. Nah. Pedang-pedang apa yang pedangdut? Oke. Ada komentar Kojuro kata kapten. Kojuro, enggak. Kenapa tidak? Paling Yukimura, nggak suka aja. Kan ini dia Yukimura. apa namanya? Dia bawahannya si, gue lupa apa ya ceritanya. Tapi dia pokoknya bareng sama si Masamune terus. Mending milih yang kapten lah. Tuh kan Yukimura kan. Ini orang-orang suka ya dua-duaan gitu. Masamune sama Yukimura. Boleh. MC-nya sebenarnya emang Yukimura sama Masamune. Oke. Fakta Yukimura Sanada. Oke.
Ada komentar tadi di atas, beat 'em up kalau yang 3D jarang kayaknya. Beat 'em up Iya. 3D. Ya itu tadi Shifu itu. Shifu ngapain Shifu? Oke. Kojuro pengasuhnya Mbak Samune. Nah, itulah. Oh. Aku nggak tahu ceritanya sebenarnya. Pokoknya soalnya kan masa kecil juga jadi aku main ya udah main aja. Keren juga karakter ini. Ya gitu doang sih. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan dari aku kalau begitu. Kalau yang tadi sudah dijawab, apakah ada impian dan harapan yang belum terrealisasi? Misal mau beli ini, beli itu, atau upgrade tertentu, atau pindah ke suatu tempat tertentu? Tidak kan? Nggak ada sih. Oke. Aku ini ya jarang-jarang bermimpi sih sebenarnya. Oke. Ini yang dibeli sekarang apakah? Bukan yang dibeli, yang dipakai sekarang. Tab untuk gambar. Ini dari apa dibeliin sama bapakku itu si Apa tuh? Huion 640 Fuyon. Huion 640 Fuyon 640. P. Nah, itu udah dibeliin terus diskon pula 300.000 dipakai sampai sekarang. Udah lama banget itu. Fuyon tuh yang mana? Fuyon. Huion. Oh ha. Nih. Huion. Yoi. Oke. Huion Ankero yang menginspirasiku untuk mulai menggambar. Udah balik modal tuh. Kenapa kah balik modal? Nggak balik modal lagi, udah banyak untung. Iya, soalnya dia harga komisnya murah yang aku bilang dari tadi Reo, tapi harganya tapi berkualitas dan aku nggak tahu harganya ini berapa. 300.000 itu. Atau Sekarang sekarang harganya 829. Gambar pakai HP pula. Oh, oke. Tidak ada rencana beli iPad segala macam kah? nggak ada. Why? Aku nggak suka apa ya. Aku pun pernah gambar di PC gitu kayak, tapi malas. Soalnya di HP itu kan kayak apa ya, kayak layarnya kecil nih. Karena kecil, jadi lebih fokus. Nggak ada yang pop up gitu-gitu. Oh. Nggak ada suara Discord, nggak ada apa. Jadi fokus aja kalau gambar dari HP. Oke. Dah aku kok kalau misalnya ada dana lebih sih mau beli iPad ya, tapi atau aku masukin keranjang dulu ya, meskipun tidak akan dibeli. Boleh, nanti aku baca-baca lagi kalau begitu. Ada komentar tadi, Huyon tuh pentap murah. Kata Iya, murah si banget. Angke sih begitu ya, tapi nggak tahu harga kalau gimana, nanti coba aku baca lagi ya. Ada komentar tadi, maaf Pak Kero, Anda menyalakan Switch saya yang dari SMP suka Basara. Emang banyak yang main Basara juga. Walaupun sampai ini yang Basara paling baru berapa sih? Basara 3 ya, paling baru ya, itu pun nggak ada bahasa Basara Inggris 3. aja. Iya. Seingatku Basara 3 yang paling baru. Nggak ada bahasa Inggris. Basara 4. Oh, ada Basara 4. Iya kayak ada. Senggolku Basara 4. Oh. Itu nggak ada bahasa Inggris gak sih itu? Makanya aku what the heck, aku main Basara 3 bahasa Jepun anjir. Sampai sekarang loh. Nggak ada bahasa Inggrisnya loh. Makanya orang-orang ada yang suka Dynasty Warrior karena itu juga bahasanya Inggris. Bisa tahu menu-menu apa gini-gini. Item-itemnya. Soalnya dulu saingannya Bambu sama Wacom, tapi dia bahasa paling murah. Kita balik lagi ke tab Bambu sama Wacom. Wacom loh, mahal. Oke. Hah, dari aku sudah habis pertanyaan, dari viewer tidak ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita break lagi kah? Nggak apa kah? Aman aja. Boleh. Oh. Oke. Tapi aku mau tanya sesuatu dong. Kalau misalnya ada dana lebih, tidak ada rencana beli iPad kah? Kenapa kah tidak mau? Kalau misalnya tidak mau? Buat apa juga? Aku udah beli ini loh, apa ya? XP Pen. XP Pen? Aku lupa yang mana, 4 juta. Terus? Ya udah, aku museumkan. Kenapa Di tidak lemari. dipakai? Udah aku pakai tapi kayak gede banget, malas.
Oh, I Mending see. pakai HP aja. Jadi aku simpen sampai sekarang nggak aku apa-apain. Aku pingin beli iPad tuh karena kayaknya dari stylus lebih bagus dari pen. Kemudian gede itu kan kayak lebih luas lagi tuh gambar. Aku mikirnya gitu. Emang preferensi sih. Kadang orang lebih suka yang lebar aja gitu biar kelihatan. Tapi aku kalau gambar kan bukan tipe yang ngezoom gitu loh. Jadi dari jauh coret-coret jadi. Oke. Boleh Kadang ada kalau artis yang ini, yang kadang apa namanya, ada artis yang kayak gambar sehelai rambut gitu yang fokus gitu. Kalau aku nggak terlalu suka, makanya aku gambar cepet juga. Oke, boleh. Aku pertimbangkan lagi nanti kalau begitu. Kita lanjut kalau begitu. Setelah ini ada 3 lagu ya. Dari aku pertanyaan sudah habis. Reviewer juga belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita break sebentar ya. Ada 3 lagu. Ada Vision of Oasis dari Love and Deep Space, Michelangelo Loconte. Siapa yang request ini ya? Garlic Bread SR. Kemudian ada Avicii, Vargas dan Lagola. Sebentar. Oh bukan. salah. Visions of Oasis dari Love and Deep Space dan Michelangelo Loconte di request oleh Hana90. Ada Kembalikanlah Dia dari Asep Irama di request oleh Garlic Bread SR. Ada Avicii, Vargas dan Lagola dengan Friend of Mine di request oleh Lea Kill. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan di segmen ketiga ya. Masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Angke Rokun. Sementara orang-orang masih ngobrol masalah Basara dan tablet kadang-kadang di chat room ya. Baik, biar tidak lama-lama selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya.